pendek Langkah Delia Menuju Impian oleh Fitri Aristawidia. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis bernama Delia. Usianya baru menginjak 18 tahun, membuatnya berada di persimpangan jalan antara impian dan harapan orang tuanya. Sejak kecil, Delia selalu terpesona oleh dunia seni. Setiap kali menonton kartun atau membaca komik, imajinasinya melambung tinggi, menghidupkan karakter-karakter dalam pikirannya. Dia suka menggambar, menghabiskan waktu berjam-jam di atas kertas, menciptakan dunia waktu yang dia inginkan. Namun, di balik kebahagiaan itu ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Orang tuanya, terutama ibunya, selalu mengingatkannya tentang pentingnya pendidikan yang stabil. Seni itu indah, tapi tidak ada jaminan masa depan padanya, Delia, kata ibunya dengan nada penuh kasih sayang. Kalimat itu terus terngiang di telinga Delia, seperti mantra yang mengingatkannya akan tanggung jawab. Di dinding kamarnya terpajang poster-poster karakter kartun favoritnya. Sebuah papan pengumuman kecil dipenuhi gambar-gambar sketsa yang menunjukkan bakatnya dalam menggambar. Namun, lukisan-lukisan itu tidak cukup untuk menghapus rasa bingung yang mengganggu pikirannya. Apakah aku bisa menjadi seniman? Pikirnya. Atau apakah aku hanya berhayal? Dalam suasana yang penuh harapan, Delia merasa terjebak. Dia ingin mengejar impiannya, tetapi tak tahu bagaimana caranya. Setiap kali melihat karya seniman terkenal di media sosial, hatinya bergetar. Dia ingin menciptakan sesuatu yang serupa, tetapi keraguan selalu merayap masuk. Apa yang harus aku lukis? Gaya apa yang harus aku pilih untuk lukisanku? Dalam hening malam, saat dia merenung, pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengguncang jiwanya. Akhirnya, saat teman-teman sekelasnya mulai memilih jurusan di perguruan tinggi, Delia merasa semakin tertekan. Teman-teman yang lain berbicara penuh semangat tentang jurusan pendidikan, teknologi, dan ilmu kesehatan. Namun, saat namanya disebutkan, Delia hanya bisa tersenyum. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan keinginannya untuk mengambil jurusan seni. Ketika orang tuanya bertanya, "Apa yang ingin kamu pelajari di universitas, Delia?" Dia hanya menjawab, "Mungkin pendidikan." Keputusan itu terasa seperti beban berat di pundaknya. Dia berbohong pada dirinya sendiri, tetapi di dalam hati dia merindukan kanvas dan catnya. Di tengah kebingungan itu, dia mulai menyimpan uang saku yang diberikan orang tuanya, berharap bisa membeli alat lukis lebih baik, seperti cat minyak dan kuas berkualitas tinggi. Mimpi itu seolah menjadi satu-satunya pelarian dari kenyataan yang membingungkan. Setelah berbulan-bulan menabung, Delia bisa membeli beberapa alat lukis yang diidamkan. Namun saat dia mulai melukis, rasa frustasi kembali muncul. Dia bingung tentang gaya apa yang harus diambil. Apakah dia harus mengikuti aliran yang sedang tren atau menciptakan sesuatu yang benar-benar unik? Dia mencoba berbagai gaya, dari realisme yang rumit hingga lukisan abstrak yang bebas. Tetapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengeksplorasi, tetapi di sisi lain, dia hanya
apakah aku harus melukis seperti seniman terkenal atau cukup dengan gaya yang membuatku bahagia? Pikirnya. Malam demi malam, Delia duduk di depan kanvas, berjuang melawan keraguannya. Dia menciptakan karya yang tak pernah merasa puas, seolah-olah setiap goresan kuas membawa beban berat di hatinya. Ketika dia memperlihatkan lukisannya kepada teman-temannya, mereka memberikan pujian, tapi Delia tidak pernah merasa puas, seolah itu bukan hasil kerja kerasnya. Ya, mereka hanya mengatakan itu untuk menyenangkan hatiku, pikirnya. Suatu malam, saat melihat karya seniman di media sosial, Delia merasakan gelombang cemburu. Kenapa mereka bisa melukis dengan begitu indah, sementara aku tidak? Dalam kebingungan itu, dia merasa terasing dari dunia seni yang seharusnya dia cintai. Dia mulai mempertanyakan apakah ada tempat untuk dirinya di sana. Di tengah semua tekanan yang dihadapinya, Delia merasa sangat terpuruk. Suatu malam dia duduk di kamarnya, dikelilingi oleh kanvas-kanvas kosong dan cat yang belum tersentuh. Air mata menetes di pipinya saat dia merasakan ketidakberdayaan. Mungkin aku tidak akan pernah melukis dengan baik, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, di saat-saat kelam itu, dia teringat akan kebahagiaan sederhana saat menggambar karakter kartun kesukaannya. Tanpa berpikir panjang, Delia mengambil pensil dan mulai menggambar. Gambar yang keluar adalah karakter imajinatif yang selalu ada di pikirannya. Karya itu tidak sempurna, tetapi ada rasa lega saat dia mengekspresikan dirinya. Ketika lukisan itu selesai, Delia merasa seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. Dia tersenyum melihat karyanya. Mungkin dia tidak perlu mengikuti jejak seniman terkenal. Mungkin dia bisa menemukan kebenarannya sendiri dalam seni. Namun keraguan masih mengganggu. Apakah ini cukup baik? Memangnya orang lain akan menghargai ini? Di tengah kebingungan dan perjuangannya, Delia memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Dia tahu bahwa ibunya sangat peduli padanya, tetapi Delia merasa tidak ada jalan lain. Ibu, aku ingin melukis. Ini bukan hanya hobi bagiku, ini adalah bagian dari diriku, katanya dengan tegas. Ibunya terdiam sejenak, kemudian berkata, kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Delia. Seni mungkin tidak memberikan jaminan masa depan. Kami khawatir tentang apa yang akan terjadi padamu. Delia merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ibunya berusaha melindunginya, tetapi dia juga merasa terkekang. Tapi Bu, jika aku tidak mengejar impianku, aku akan menyesal seumur hidup. Aku ingin melukis, tidak peduli berapa sulitnya itu. Percakapan itu membuat mata Delia terbuka. Dia menyadari bahwa orang tuanya sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi dia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan antara impian dan harapan. Dia tidak bisa melanjutkan hidup dengan menyembunyikan keinginannya. Setelah percakapan itu, Delia merasa seolah-olah ada cahaya di ujung terowongan. Dia mulai menekuni melukis dengan lebih serius. Setiap hari, dia meluangkan waktu untuk berlatih, mengeksplorasi gaya-gaya yang berbeda, dan menciptakan karya yang mencerminkan jati dirinya. Dia mencoba untuk tidak terbebani oleh ekspektasi orang lain. Dia mulai mengunggah lukisan di media sosial. Awalnya hanya beberapa teman terdekatnya yang melihat, tetapi komentar positif dan dukungan mereka memberikan Delia semangat baru. Teman-temannya sering memuji karyanya, mengatakan betapa unik dan menariknya gaya lukisannya.
Mungkin aku bisa melakukan ini, pikirnya, merasakan harapan baru mulai tumbuh dalam dirinya. Di tengah kesibukan kuliah di bidang pendidikan, Delia menemukan cara untuk menyatukan kedua dunia. Dia belajar untuk mengatur waktu antara kuliah dan hobinya, menemukan cara untuk tetap produktif tanpa mengorbankan impiannya. Setiap kali dia merasa lelah, dia mengingatkan dirinya bahwa seni adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa diabaikan. Selama perjalanan ini, Delia belajar untuk menerima dirinya sendiri. Dia tidak perlu membandingkan karyanya dengan orang lain. Dia hanya perlu melukis dengan hati, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Dengan setiap goresan puas, dia semakin dekat dengan jati dirinya sebagai seniman. Delia tersenyum saat melihat lukisan yang tergantung di dinding kamarnya. Dia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi tantangan. Dengan ketekunan dan keberanian, dia akan terus berjuang untuk impiannya. Dan yang terpenting, dia kini tahu bahwa tidak sendiri. Ada orang yang mendukungnya dalam perjalanan ini.